Halo, saya Niputi Kevidia Dara dengan NIM A1C419102. Di sini saya akan menceritakan tentang Annelida yang merupakan mata kuliah dari taksonomi hewan. Annelida berasal dari bahasa Latin yaitu annulus yang berarti cincin kecil. Jadi, Annelida merupakan cacing yang bersegmen. Annelida dibagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama Oligochaeta, rambut sedikit, Polychaeta, rambut banyak, dan terakhir Hirudin atau lintah. Nah, Oligochaeta itu contoh spesiesnya Lumbricus terrestis, selanjutnya Tubifex sp, dan Monogaster houghtonale. Polychaeta, rambut banyak, contohnya Arimnicola dan Aunis viridis. Sedangkan Hirudin atau lintah, contohnya Hirudo medicinalis, Hamodipsa zeylanica, dan selanjutnya Limnatis nilotica. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang cacing tanah atau Lumbricus rubellus yang termasuk klasifikasi Oligochaeta. Selanjutnya klasifikasi cacing tanah. Cacing tanah merupakan kingdom Animalia, filum Annelida, kelas Litellata, ordo Haplotacida, Lumbricidae, genus Lumbricus, dan spesies Lumbricus rubellus. Berikut adalah morfologi luar dari cacing tanah. Terdapat bagian depan anterior dan bagian belakang posterior. Bagian depan terdiri dari mulut, litelium, segmen, dan bagian belakang itu terdiri dari anus atau dubur. Berikut adalah cacing tanah yang saya dapatkan. Sistem pernapasan cacing tanah. Cacing tanah tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing tanah bernapas melalui kulit. Kulitnya banyak mengandung kelenjar lendir, sehingga kulit tubuhnya menjadi basah dan lembab. Oksigen diperlukan oleh tubuhnya masuk melalui seluruh permukaan tubuh secara difusi. Nah, pengeluaran karbon dioksida juga melalui permukaan tubuh. Selanjutnya, sistem pencernaan. Alat pencernaan cacing tanah berupa prostomium, mulut, faring, esofagus, tembolok, lambung otot, usus halus, dan menuju anus. Nah, berikut adalah sistem peredaran darah dari cacing tanah. Terdiri dari pembuluh darah punggung atau dorsal, pembuluh darah perut ventral, pembuluh darah samping lateral, lengkung aorta pada segmen ke-7 sampai ke-11 pembuluh darah samping. Nah, pada cacing tanah terdapat selom, yaitu rongga tubuh tempat cairan organ tubuh. Nah, sistem peredaran darah cacing tertutup, artinya darah selalu berada di dalam pembuluh. Aliran darahnya, jika jantung dan pembuluh punggung berdenyut, darah akan mengalir menuju pembuluh perut dan pembuluh kapiler. Nah, oksigen yang diserap kulit cacing secara difusi akan memasuki kapiler dan diikat oleh hemoglobin yang akan menuju pembuluh punggung untuk dipompakan ke seluruh tubuh. Secara umum, manfaat dari cacing tanah adalah memperbaiki aerasi dan struktur tanah. Nah, nantinya tanah akan menjadi subur dan penyerapan nutrisi oleh tanaman menjadi baik. Jadi, keberadaan cacing tanah akan meningkatkan populasi mikroba yang menguntungkan bagi tanaman. Selain itu, cacing tanah juga dapat digunakan sebagai bahan pakan ternak karena mengandung protein, lemak, dan mineral yang tinggi. Jadi cacing tanah dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak seperti unggas, ikan, udang, dan kodok. Nah, bahan baku dari obat juga dan juga bahan ramuan untuk penyembuh penyakit, penurunkan demam, tekanan darah, bronkitis. Selain itu juga bahan baku kosmetik yang akan digunakan sebagai pelembab kulit dan bahan baku pembuat lipstik. Selanjutnya makanan manusia karena sumber proteinnya yang berpotensi untuk memasukkan sebagai bahan makan dan manusia seperti halnya daging sapi. Oke teman-teman, terima kasih.